Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dalam program Gemar, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada pagi hari ini, renungan terambil di Roma pasal 15 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengucap syukur secara pribadi karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan renungan dalam program Gemar. Saya mengucap syukur. Dan subtema pada pagi hari ini di mana orang yang lemah dan orang yang kuat. Ini tidak terlepas dari kehidupan kita Bapak Ibu. Saat-saat ini di masa-masa yang sulit, mari kita mau belajar bersama-sama. Tuhan beri hikmat kepada saya pada pagi hari ini untuk renungan yang akan saya sampaikan, di mana dalam Roma 15 1-2 Rasul Paulus menyatakan hukumnya wajib, di mana Rasul Paulus mengatakan hidup dan mati orang percaya berada di tangan Tuhan, sehingga jemaat tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri dan kewajiban menanggung setiap kelemahan dan beban orang lain. Jadi, orang kuat di samping menanggung bebannya sendiri, juga beban orang lain. Puji Tuhan, luar biasa. Rasul Paulus saat itu mengatakan hukumnya wajib. Tetapi, gimana untuk kehidupan sekarang? Di masa-masa sulit, apakah hukumnya wajib? Nah, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah, setidaknya kita harus menjalankan. Tetapi kita harus tahu, kita harus mempunyai hikmat tersendiri. Orang ini perlu dibantu atau orang ini perlu diberi saran atau diberi peluang supaya dia bisa keluar dari kelemahannya. Kalau mereka mau, itu suatu berkat, itu suatu jalan. Bagi orang yang lemah, kita perlu support, betul kita perlu support. Tetapi kalau support cuma berdasarkan material, mereka tidak akan bisa keluar dari kelemahannya. Kita harus buka jalan, kita harus kasih terobosan. Kalau betul-betul dia mau keluar dari kelemahannya itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai hikmat tersendiri untuk bisa mengerti kepribadian seseorang. Orang ini perlu ditolong atau orang ini perlu disupport atau orang ini perlu diberi masukan atau cuma pura-pura supaya kita bisa dikelabui.
Saya mengucap syukur dalam renungan pada pagi hari ini. Karena apa? Apa yang dikatakan Rasul Paulus, hukumnya wajib. Saya juga sejalan. Tetapi untuk saat-saat ini kita harus perlu hikmat. Hikmat dari Tuhan. Karena orang lemah itu, untuk itu di zaman sekarang ini, ada yang betul-betul tulus, ada betul-betul cuma pura-pura. Kita dimanfaatkan, yang kuat dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya dia bisa, ya, bilang Surabaya itu pinjem duit. Kalau nggak dipinjemi, pembicaraannya sampai kemana-mana. Kalau sudah dipinjemi, kebanyakannya sulit untuk kembali. Nah, itu kalau kita kaitkan di Roma pasal 15 ayat pertama kedua, ini bertolak belakang apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena apa? Kalau orang berhutang, hukumnya wajib membayar. Dari situlah kita sebagai orang percaya harus betul-betul punya hikmat tersendiri. Orang ini perlu dibantu, atau orang ini perlu disupport, atau orang ini perlu diberi masukan. Supaya apa? Supaya mereka bisa keluar dari kelemahannya sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya diri bahwa kita bisa keluar dari kelemahan-kelemahan itu dengan cara kita tetap setia, kita tetap taat, kita mau bekerja keras, kita mau jujur. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Kalau kita mau, yaitu setia, jujur, dan taat. Tuhan tidak akan menelantarkan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu, saya mengucap syukur. Saya selalu mengucap syukur. Dari subtema ini, orang kuat dan orang lemah. Dan saya sampaikan apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Semoga saling menguatkan, saling mengoreksi diri kita sendiri. Kita sudah menjalankan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Semoga renungan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita tambahkan di Galatia pasal 6 ayat kedua. Galatia pasal 6 ayat kedua, pertolonganlah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus mampukan setiap kami
untuk mempunyai hikmat-hikmat tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kurang sempurna. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, amin.